warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Kami akan menjelaskan tentang sedekah, hibah, dan wakaf. Saya Nur Hafifah Nasution. Saya pertama-tama akan menjelaskan tentang sedekah. Sedekah berasal dari istilah bahasa Arab yang berarti atau sedekah, yang mengandung arti pemberian dari seorang muslim kepada orang lain dengan tujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian itu bisa berupa barang, jasa, atau berkaitan dengan suatu aktivitas manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa senyum tulus saja bagian dari sedekah. Sedekah juga merupakan amal soleh yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi tidak sedikit pula balasan sedekah itu hanya berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan beberapa keutamaan sedekah melalui firman-Nya dan hadis Rasulullah SAW. Tujuan Allah menyampaikan keutamaan sedekah ini adalah untuk memotivasi kaum muslimin untuk bersedekah. Bisa kita bayangkan, jika seluruh kaum muslimin rajin bersedekah, sungguh akan banyak manusia yang merasakan manfaatnya. Saya akan menjelaskan 7 keutamaan bersedekah. Yang pertama, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Pada hari kiamat nanti semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jarak manusia dengan matahari sangat dekat serta jumlahnya lebih dari 1. Manusia pada waktu itu akan merasakan kepanasan kecuali orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang rajin bersedekah. Hal ini tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui yang sedekahkan oleh tangan kanannya. Kedua, dapat menghapus dosa kita. Setiap amal soleh dapat menghapus dosa, termasuk amal soleh sedekah. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang senantiasa bersedekah, walau tidak semua dosa dihapuskan. Sedekah dapat menghapus sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, memberi keberkahan pada harta. Harta kita sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya harta kita tidak akan pernah berkurang walau sedikit pun, walaupun kita memberikannya atau mengeluarkannya untuk sedekah. Keempat, disediakan pintu khusus untuk masuk surga. Sungguh luar biasa orang yang bersedekah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu yang khusus untuk orang-orang yang bersedekah. Sebagaimana yang dikatakan di atas bahwa pahala akan diberbalas dengan pahala. Seperti yang disampaikan dalam hadis di bawah ini, orang memberikan atau menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, marilah menuju kenikmatan. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, balasan yang berlipat ganda. Seperti yang dijelaskan di atas sebelumnya, bahwa
pahala akan dibalas dengan pahala yang tak ternilai dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan atau ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Keenam, mencegah pedagang melakukan kecurangan. Praktik jual beli kadang tidak lepas dari perkataan yang berlebihan tentang barang yang dijualnya, bahkan tak jarang membohongi pelanggan. Maka dengan bersedekah bisa mengurangi praktek kecurangan ini. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Ketujuh, menghalangi dari jilatan api neraka. Betapa pentingnya bersedekah bagi Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul Rasul menyuruh kita menjaga diri kita dari api neraka walau hanya dengan sebutir kurma yang disedekahkan. Jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Bukhari. Walau keutamaan bersedekah itu banyak, namun amal sedekah itu harus selalu diniatkan semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang yang membalas sedekah itu tanpa kita pertanyakan kepada Allah membalas amal itu. Kita harus bersedekah dengan hati yang ikhlas, dan kita juga bersedekah harus dengan harta yang bersih atau halal. Kita lebih baik memberikan sebiji kurma, walau hanya sebiji kurma, daripada memberikan banyak batangan emas. Akan tetapi batangan emas tersebut dari harta yang haram, sedangkan sebiji kurma tersebut dari harta yang halal. Bayangkan hal tersebut. Allah tidak memandang dari segi banyak atau sedikitnya harta yang disedekahkan. Akan tetapi Allah memandang dari halal dan haramnya barang yang disedekahkan tersebut. Dan agar kita bersedekah, kita harus bersedekah dengan hati yang ikhlas. Kita harus bersedekah tanpa harus ada yang mengetahuinya. Kita harus bersedekah, misalnya tangan kanan bersedekah, jika sebisa mungkin tangan kiri tidak mengetahui yang disedekahkan oleh tangan kanan. Allah tidak menyukai orang-orang yang bersedekah dengan hati yang berniat untuk sekadar pamrih atau riya. Seorang banyakkan bersedekah karena ingin dipuji oleh orang lain, agar bisa dilihat oleh orang lain. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang seperti itu. Allah sangat menyukai orang-orang yang bersedekah. Oleh karena itu, sedekah sangatlah penting. Marilah kita bersedekah, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai tangan di atas daripada tangan di bawah. Untuk itu, kita harus bersedekah. Meski kita tidak mempunyai banyak uang atau harta, kita bisa memberikan sedekah kita melalui senyuman yang tulus dan ikhlas, ataupun berupa dengan tenaga kita. Misalnya senyuman. Kita bisa memberikan sedekah senyuman kepada orang-orang di sekitaran kita. Jika kita berjumpa dengan seseorang, kita memberikan senyuman. Itu sudah termasuk dengan sedekah. Kita juga bisa bersedekah dengan nasihat. Kita bisa memberikan sedekah dengan nasihat pada orang-orang yang membutuhkan nasihat.
Kita juga bisa memberikan sedekah melalui tenaga kita. Seperti misalnya jika ada kegiatan gotong royong di sekelilingmu atau di lingkunganmu, ikutilah hal tersebut. Itu sudah termasuk dengan sedekah tenaga. Untuk bersedekah, Allah tidak menyulitkan orang-orang muslim untuk bersedekah. Kita tidak harus bersedekah dengan uang yang banyak atau barang yang banyak. Kita cukup memberikan semampu kita saja, asalkan hati kita ikhlas dan juga yang kita berikan dari hasil. Kita cukup bersedekah dengan hati yang ikhlas dan juga dari hasil yang halal. Allah tidak mewajibkan untuk agar umat Islam bersedekah. Allah memudahkan umat Islam untuk bersedekah sekali seminggu, sebulan sekali, atau lainnya. Seperti misalnya pada hari Jumat, setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat, kita memberikan atau memasukkan kepada kotak amal sedikit uang atau beberapa uang semampu kita. Itu sudah cukup. Dan saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita selalu berbuat baik dengan cara bersedekah, agar kita selalu agar Allah Subhanahu wa taala menyukai kita. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dewi Sartika tentang hibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika Nasution. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang hibah. Hibah secara bahasa berasal dari kata wabaha, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain, atau dengan kata lain, kesadaran dari dalam diri sendiri untuk melakukan kebaikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hibah juga bisa berasal dari kata hubub ar-rih, yang artinya angin yang mengembus. Secara etimologi, hibah yaitu pembagian hak milik secara sempurna atau mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari pihak yang lebih tinggi. Selanjutnya ada rukun hibah. Rukun hibah itu ada 4. Yang pertama, pihak penghibah. Di pihak penghibah ada 3 poin penting. Yang pertama, penghibah harus sebagai pemilik sempurna dari benda yang dihibahkan. Yang kedua, penghibah harus seorang yang cukup cakap serta sempurna, yaitu balik dan berakal. Yang terakhir, penghibah hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dari keadaan terpaksa. Yang kedua, pihak penerima hibah. Dalam pihak penerima hibah disyaratkan sudah wujud dalam arti yang sesungguhnya ketika akad hibah dilaksanakan. Yang ketiga, objek yang dijadikan hibah. Objek yang dihibahkan harus memiliki sempurna dari sang penghibah, dan objek yang dihibahkan sudah ada dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad. Yang keempat atau yang terakhir, akad atau ijab kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askaryani. Saya akan menjelaskan tentang bagian wakaf. Jadi wakaf itu menurut fikih artinya memindahkan hak milik pribadi kita menjadi hak milik umum, badan atau lembaga yang berfokus untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi selain dari menurut fikih itu, ada juga pendapat dari Imam Nawawi. Dia menjelaskan bahwa wakaf itu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dan fungsi dari wakaf itu adalah utamanya itu pasti untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, wakaf juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum gitu. Ketika ada seseorang yang mewakafkan hartanya, maka insya Allah benda wakaf itu bakal digunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat sekitar dan dapat berguna gitu. Selanjutnya ada
syarat dan rukun dari wakaf. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama syarat wakif, yaitu orang yang mewakafkan gitu. Selanjutnya ada syarat mauquf. Lalu ada syarat mauquf alaih. Syarat yang ini orang atau lembaga yang berhak menerima wakaf gitu. Jadi ketika ada orang yang mewakafkan, maka orang atau lembaga inilah yang berhak untuk menerimanya gitu. Selanjutnya ada syarat sigot. Jadi syarat sigot ini syarat yang terpenting gitu, karena syarat ini adalah akad yang berupa ikrar, isyarat atau tulisan yang digunakan pada saat penyerahan wakaf. Dan syarat sigot ini harus dilaksanakan pada saat itu juga, sehingga tidak boleh ditunda-tunda. Kalau misalnya kayak kasih wakafnya sekarang, terus akadnya mau besok, itu nggak boleh, itu nggak sah gitu. Jadi harus saat itu juga. Selanjutnya ada hukum wakaf. Jadi hukum wakaf itu menurut Al-Quran dan hadis adalah sunnah. Itu tercantum dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77 dan Quran surah Ali Imran ayat 92. Lalu dalam hukum positif, wakaf ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jadi, bentuk dari harta benda wakaf ini adalah segala benda yang baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Bergerak dan tidak bergerak ini dalam artian bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi, kalau misalnya harta tidak bergerak itu, misalnya contohnya kayak bangunan, atau misalnya harta tidak bergerak itu, misalnya contohnya kayak bangunan atau tanah yang sudah di atas tanah itu ada bangunan, terus tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, atau hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Jadi itu semua termasuk ke dalam harta tidak bergerak. Hartanya tidak bisa dibawa kemana-mana, dia cuma bisa diam di tempat. Selanjutnya ada harta bergerak. Seperti apa? Kayak bentuknya kayak uang, logam mulia, emas gitu, emas, perak, dan lain-lain, surat berharga, dan kendaraan. Jadi apa sih keistimewaan dari wakaf? Jadi wakaf ini berbeda dengan jenis-jenis ibadah yang lain, seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Jadi wakaf ini adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki keistimewaan yang berbeda. Kenapa? Karena pahalanya akan terus mengalir apabila wakafnya itu bendanya masih terus digunakan gitu. Jadi meskipun orang yang mewakafkan ini telah meninggal, tetapi harta benda yang diwakafkannya masih terus digunakan oleh masyarakat umum dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka pahalanya insya Allah tetap mengalir ke orang yang mewakafkan. Itulah keistimewaan dari wakaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Syafitri. Di sini Yuni akan menjelaskan mengenai kesimpulan, yaitu mengenai materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengenai wakaf, hibah, dan sedekah. Nah, sebagaimana wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya. Untuk apa? Untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Nah, menahan sesuatu benda yang zatnya itu artinya dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Nah, itu kesimpulan dari wakaf. Nah, kalau hibah itu berarti pemberian atau hadiah. Nah, pemberian itu dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan apapun. Nah, yang terakhir itu ada sedekah. Nah, sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sadaqah, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.
Nah, sekian dari kesimpulan kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.